memang menjaga amanah dan memegang amanah Benar, paling berat. Jadi ketika ingin menitipkan sesuatu, kalau ya nggak percaya gimana? Tapi ketika orang yakin ya insya Allah. Dan perjuangan merenovasi itu nggak mudah. Setiap hari Minggu itu melibatkan masyarakat gitu loh. Umpamanya kita perlu 100 paket. Oh saya pak. Itu tadi, Pak boleh nggak Pak saya kasih Malah timun, kelebihan, iya. Pak saya punya rampai Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami di podcast Cermat Cerita Masjid. Tempatnya kita ngobrol santai seputar dunia kemasjidan dan bagaimana masjid menjadi pusat peradaban umat. Alhamdulillah, hari ini kita telah memasuki bulan suci Ramadan dan ini episode perdana di bulan suci ini. Kita sudah kedatangan tamu spesial, ada Bapak Endri dari Musola Al-Wusto Kemiling. Betul. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah khair. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari Kemiling ya Pak. Betul. Ya? Cukup lumayan ya Pak kesini ya Pak ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah teman-teman semua, kita kedatangan Bapak Endri dari Musola Al-Wusto. Beliau merupakan seorang ketuanya, Pak ya, ketua dari Musola Al-Wusto ini sendiri. Tentunya ada alasan kita mengundang Pak Endri ini karena kita melihat ya program-program ya, Pak ya, di Musola Al-Wusto ini yang sangat menginspirasi, mungkin ya bisa menjadi inspirasi dan inovasi bagi teman-teman para ketua takmir musola atau masjid di luar sana mengenai program yang dijalankan gitu ya Pak ya. Alhamdulillah hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih Pak seputar Musola Al-Wusto yang alhamdulillah kalau saya lihat tadi ada promonya malam ini akan sholat tarawihnya Pak ya. Betul. Akan diimami oleh Syekh dari Palestina. Dari Palestina. Masya Allah. Gimana Pak cara bisa mendapat hubungan dengan Syekh dari Palestina? Boleh diceritain Pak? Ya, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari kawan dia menyampaikan ada kesempatan untuk imam sholat isya dan taraweh ya. Dalam rangka safari Ramadan. Untuk di Kemiling apakah Musola Al-Wusto siap gitu. Jadi alhamdulillah juga Musola Al-Wusto sekarang ini kan ya mungkin agak lebar lah, agak luas untuk jamaahnya. Saya sampaikan kepada kawan yang memberikan kesempatan itu tawaran, insya Allah bismillah saya bilang kayak gitu, kami siap gitu. Dan juga saya sampaikan kepada kawan-kawan pengurus, responnya juga positif karena memang sangat luar biasa kalau seandainya memang musola kita itu dihadirkan seorang syekh yang bisa hadir di tempat kami. Itu tentunya menjadi suatu kebanggaan tersendiri lah bagi kami untuk pengurus dan jamaah sekitarnya. Alhamdulillah. Nah, tapi kan biasanya Pak kalau syekh-syekh gitu mungkin maunya ya mungkin yang jamaahnya langsung banyak gitu ya Pak, seperti masjid-masjid besar ya. Ini malah ke musola gitu ya Pak ya. Nah itu gimana Pak? Apakah emang santai aja? Ya sebenarnya insya Allah kita sih kalau untuk jamaah ya kita insya Allah musola tapi terasa masjid. Iya Pak ya. Kalau boleh tahu berapa sih Pak? Jadi luasnya? Kalau luas ukuran tempatnya sih nggak begitu luas amat. Untuk tempat ibadahnya itu yang di lantai bawah itu sekitar 12 kali 12 lah lebarnya. Untuk yang di bawah lantai 2-nya itu nggak luas juga, sekitar 6 kali 9. Tapi insya Allah ya memang
karena kawan itu sudah melihat beberapa kali kita juga mengadakan kegiatan, atmosfer dari jamaah yang hadir itu sangat antusias dan alhamdulillah ramai. Terakhir kemarin song-song Ramadan tahun kemarin kita kan ada Ustadz Mumuy. Oh ya. Itu sangat luar biasa. Mungkin itu juga menjadi sesuatu ya, istilahnya kita musola tapi sangat luar biasa. Masuk yang udah masuk TV ya Ustadz Mumu. Iya, beliau kan udah ikut apa itu lomba dai ya. Lomba dai, ya. Perwakilan Lampung kan dari Pringsewu beliau kan. Iya, iya, iya. Dilihat itu ya Mas, itu Pak ya. Alhamdulillah. Jadi malam ini ya, kalau yang bisa hadir itu. Ya insya Allah tetap jamaah sekitar dan juga ada beberapa memang yang kita japri lah, kawan-kawan jamaah lain seperti jamaah Huban itu ya, sama-sama organisasi apa ya, keagamaan lah gitu, sekitar lingkungan aja, nggak jauh dari Kemeling juga. Iya, kalau kebanyakan mungkin nggak muat ya Nggak Pak ya. muat, nggak jelas. Alhamdulillah dihadiri ya seorang syekh dari Palestina malam ini ya. Kemudian pasti banyak program-program nih Pak ya dari Musola Al-Wusto, sehingga tadi yang Pak Henry bilang ya antusias gitu ya warga sekitar, masyarakat sekitar untuk hadir di Musola Al-Wusto ini. Nah kira-kira mungkin sebelum bulan Ramadan ya Pak ya, kira-kira udah ada program yang biasa dijalankan tuh apa aja Pak di Musola Al-Wusto ini? Kalau program yang sudah ada itu, kalau program secara umum itu diawali dari hari Jumat. Jumat itu kita ada Al-Kafian. Al-Kafi. Setelah sholat subuh itu kita membaca secara jamaah surah Al-Kafi. Dan itu juga kita ada Jumat Berkah. Jumat Berkah. Jumat Berkah itu berbentuk minggu pertama itu biasanya sayuran yang kita berikan kepada jamaah yang hadir sholat subuh. Wajibnya sholat subuh. Sholat subuh baru kita berikan apa namanya bingkisan tadi lah, bingkisan sayuran. Terus minggu kedua itu paket apa namanya itu kayak untuk kamar mandi lah, kebutuhan kamar mandi. Ada sabun dan segala macam itu, rinso, sampo segala macam paket itu. Yang ketiga paket makan itu yang berbentuk kering ya, yang kayak mungkin ada telur, terus sembako gitu, minyak, bawang kering lah kayak gitu. Nah, itu dan 2 bulan sekali kita ada beras. Jadi beras itu ya 5 kilogram lah per jamaah. Gitu. Alhamdulillah. Dan itu memang apa namanya sebelum Ramadan sudah berjalan. Itu setelah itu kita ada kudapan. Jumat itu memang agak padat sih. Pagi itu ada kudapan. Makanan ringan ya. Setelah ya berat juga. Setelah kita selepas sholat suruk, setelah Al-Kafian kita sholat suruk, setelah udah kudapan, gitu. Makan bareng-bareng. Masya Allah. Dan hari Sabtunya kajian subuh, itu yang Insya Allah yang sudah menjadi rutinitas kita, Insya Allah. Masya Allah, itu ya teman-teman. Ini yang unik mungkin ya Pak, dari Musola Al-Wusto ini malah dikasih atau program-program makan-makan, terus dikasih tadi seperti sembako atau sayur itu setelah sholat subuh ya Pak ya. Wajib sholat subuh baru kita kasih. Biasanya kan kalau biasanya Jumat Berkah ya bisa sholat Jumatan gitu ya Pak. Iya. Memang kita harapannya ya sholat subuh. Gitu, berarti kalau habis Jumatan tuh enggak ya Pak ya? Ya kita kan musola enggak untuk sholat Jumat ya. Oh iya. Musola enggak. Oh, dari musola ini sholat subuh gitu ya Pak ya. Habis sholat subuh baru dikasih bingkisan, dikasih makan, Masya Allah. Terus untuk kajian ilmunya atau pengajiannya Pak, apakah rutin juga di Musola Al-Wusto ini? Rutin, setiap ba'da subuh hari setiap Sabtu. Itu ada 3 pemateri
3 pemateri itu ya artinya yang berganti-gantian setiap pekannya gitu loh. Yang pertama yang memang sudah lama itu Ustadz Sumarlan, ada Ustadz Yusuf Hanafi dan Ustadz Anton. 3 Ustadz itulah yang mewarnai pencerahan-pencerahan jamaah kita lah, yang apa ya, memotivasi untuk menambah ru'yah keimanannya seperti itu. Masya Allah. Ya bukan ya hanya tapi kami ya alhamdulillah ya Pak ya yang jamaah datang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya cukup luar biasa lah antusiasnya yang hadir. Ya mungkin kalau bisa dilihat kita alhamdulillah kita udah punya YouTube tuh musola. YouTube musola ada, kita belum live sih tapi kita ada YouTube-nya, channel YouTube-nya. Kegiatan Musola Al-Wusta, di situ lihat kajian-kajian kegiatannya ada. Masya Allah. Nah itu ya masuk ke kami ini memang sangat mendukung gitu ya Pak kalau ada musola atau masjid itu yang udah melek teknologi gitu ya Pak ya. Itu menggunakan terutama ya media sosial seperti YouTube untuk live streaming atau mungkin video-video kajiannya di-upload ya biar tujuannya ya biar semakin meluas gitu ya Pak ya. Dakwah di musola atau di masjid kita gitu ya. Bisa dilihat oleh orang banyak insyaallah. Itu tadi di Musola Al-Wusta ya ada kegiatan atau programnya itu makan-makan pastinya setelah sholat subuh di setiap Jumatnya. Terus juga ada kajian gitu ya. Kalau ada khusus untuk ibu-ibunya ada nggak? Ada. Ibu-ibunya itu ada 2 kali. Yang kalau yang siang itu hari Senin itu untuk ibu-ibu baca Al-Quran, tahsin gitu. Hari ini Selasa, terus malam Minggu itu khusus ibu-ibu. Bapak-bapak juga ada. Tuh bapak-bapaknya juga itu fleksibel karena malam Selasa, tapi seminggu itu sepekannya bisa 2 kali. Bapak-bapak tahsin. Tahsin. Ya. Kalau ibu-ibu juga 2 ada kali. Ada 2 kali tahsin ibu-ibu. Masya Allah. Kalau anak-anak memang kita dekatnya, memang kita punya kita sendiri kan, memang kebetulan musola dan TPQ kita itu berdampingan. Jadi anak-anak itu lebih ke kita punya roku yang namanya roku itu Rodotul Quran. Teras Kusmart itu tempat pengajian anak-anak. Itu setiap hari Pak? Setiap hari. TPQ? Setiap hari. Yang ngajar dari mana Pak? Ustadznya? Itu yang lola uminya, istri. Dan ada 6 apa 7 musyrifahnya yang ngajar di situ. Ada yang memang standby minap di situ dan ada yang pulang ustazahnya. Oh, itu bisa dijadikan tempat tinggal bagi ustadz ada ya? Ada memang kita fasilitasi di Rodotul Quran tadi ya. Jadi emang hikmat untuk bekerja ya, mengajar di situ ya Pak ya. Jadi fokus untuk mengajari Al-Qur'an atau Iqra ya untuk anak-anak insyaallah. Nah, tadi kita tuh udah ngomongin programnya, itu udah sangat-sangat mengundang masyarakat untuk bisa hadir itu ya Pak di Musola Al-Wusta. Nah, tapi dananya dari mana nih Pak? Nah, kan kita tuh ya kalau mau buat program bagus kan mungkin semuanya pasti punya program-program bagus ya. Tapi mungkin salah satu kesulitan atau tantangannya di pembiayaannya gitu ya, dari dananya tuh dari mana gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, dari Musola Al-Wusta itu apakah ada donatur tetapnya kah untuk pendanaan programnya atau gimana Pak? Kalau masalah apa itu dana itu dari jamaah. Jamaah. Jadi setiap ada kegiatan itu memang kita libatkan setiap elemen. Setiap elemen gitu kita libatkan jamaahnya. Jadi apapun bentuk kegiatan kalau kita libatkan, kita ajak musyawarah, kita ajak sharing. Pamannya kita kayak contohnya Ramadan. Ramadan kita mengadakan apa namanya takjil,
berbuka puasa terus makan berat. Kayak mana nih ya kira-kira gitu. Jadi ibu-ibunya ya udah umpamanya nanti kita sum-suman aja kayak gitu. Terus kebetulan setiap kajian kan disampaikan ya kan fadilahnya seperti apa kalau kita memberikan apa namanya bukaan puasa itu gitu. Jadi dengan begitu ibu-ibu banyak yang hadir dan mereka berebut bahkan ada yang sampai nggak apa ya mungkin terlambat ngisi list untuk jadwal bukan untuk makan berat gitu, sampai minta tolong masukin ini saya sih gitu loh. Iya, jadi bukan istilahnya ini kadang-kadang kita panitia sampai bingung gimana Bu, ini 1 bulan untuk tajil sudah penuh, untuk makan beratnya sudah penuh, ya udah nggak apa-apa nanti biar untuk tambah-tambah gitu. Jadi kembali lagi yang sebenarnya yang hebat itu ya jamaahnya gitu. Kita hanya punya program tapi memang sangat luar biasa tuh jamaahnya gitu. Jamaahnya yang memang mempunyai kesadaran dan semangat untuk bagaimana untuk memamurkan mushola karena mereka paham mushola itulah rumah Allah gitu loh. Kita membangun rumah Allah ya insya Allah kita juga membangun nanti di surga. Rumah kita di surga itu aja. Makanya ilmunya sudah dekat, mudah-mudahan jamaah itu nggak sulit untuk kita bergerak. Gitu aja. Jadi ya karena jamaahnya yang memang sangat luar biasa. Iya, Masya Allah. Mungkin di daerah Kemiling itu ya Pak Kemiling, Palang Besi. Itu di musola perumahan atau di mana sih Pak? Enggak juga, nah ini sedikit cerita nih sejarah Al-Wusto. Al-Wusto itu kan artinya juga kan di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Musola kita itu antara RT 3 dan RT 4. Nah, jadi tengah-tengah gitu loh. Perbatasan, bisa dilihat perbatasan lah. Nah, jadi padahal di situ di RT 4 juga ada masjid, di RT kita juga ada masjid. Iya. Nggak kecil juga gitu loh. Tapi alhamdulillah memang kita berbagi jamaahnya, tapi alhamdulillah lah kita juga masih bisa dikatakan makmur tadi itu. Alhamdulillah. Ya, walaupun ada masjid gitu. Iya, masjidnya 2 enggak. Kalau boleh tahu berapa kakak gitu Pak di 2 RT itu? Banyak ya Pak ya? Kalau RT 2 kakak itu kalau digabung 2 kakak itu ya sekitar bisa 400-an? Enggak ada. Kalau kakak itu sekitar 170 kakak. 170 kakak. Itu dibagi ada masjidnya udah padahal ya Pak ya? Iya, ada masjidnya, insyaallah. Tapi alhamdulillah tetap ramai juga musolanya ya Mas. Alhamdulillah. Itu ya tadi ya. Ya dari sejarahnya ini ternyata musola Al-Wusto ini di tengah-tengah 2 RT tadi ya. Nah, dulunya emang berdirinya dari tahun berapa Pak kalau boleh tahu? Masjid Al-Wusto ini. Di muwakib yang mempunyai tempat itu kan namanya kan Pak Haji Abdul Arif Bedowi ya. Masih ada Pak sampai alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah. Masih sehat. Jadi ya di waktu itu beliau mungkin punya cita-cita bahwa kepingin juga mempunyai sebuah musola yang bisa diperdayakan masyarakat dan menjadi mungkin tabungan amal untuk beliau dan keluarga besar beliau, amal jariah beliau yang memang bisa buat bekal beliau di akhirat kelak. Ya, alhamdulillah itu diserahkan kepada warga, yang diserahkan kepada nazir. Alhamdulillah sekarang ini sudah resmi, udah disertifikat, alhamdulillah, dan juga sudah mutlak lah dikelola dengan warga sekitar dan pengurus gitu. Sejarahnya jadi diserahkan dulu rumah
kita nggak bangun dari bukan tanah kosong, bukan. Oh, itu awalnya rumah Bapak. Rumah keluarga Pak Haji itu, Pak Haji Arif. Pak Haji Arif. Karena memang posisi di tengah-tengah dan sangat mungkin sentral dan sangat strategis, maka dibentuklah musola gitu, agar ya mungkin itu tadi pahalanya ngalir ke keluarga beliau. Masya Allah. Berarti rumahnya digusur dulu gitu ya Pak? Enggak juga, direnov aja, direnov gitu aja, dimodifikasi yang dulu nggak ada mungkin tempat pengimaman ditambah pengimaman gitu loh. Jadi, ditambah ruangan imamnya sama ditambah kubah mungkin ya Pak? Ya kubah, betul, ditambah kubah. Masya Allah, itu ternyata dari pewakaf ya Pak ya, Pak Haji Arif tadi ya Pak? BOD Abdul Arif. Abdul Arif. Dari tahun berapa Pak? Udah tahun 2016 kurang lebihnya. Belum lama 2016. Tapi ya itu kalau nggak sejarahnya, termasuk saya bagian dari sejarah itu, maksudnya awal-awal dulu, kalau ngelihat awal sangat prihatin. Cuma lantai biasa, kita sholat tuh pakai apa namanya, ada banner, banner bekas dibentangin gitu. Alasnya pakai ini Mbak, kardus, gitu kan. Memang ya darurat, yang penting dulu berjalan terus, berjalan untuk awalunnya. Awal-awal itu paling 4-5 orang, tapi istiqomah gitu loh, istiqomah terus. Alhamdulillah ada itu tadi. Ada rezeki, ada dana masuk, tempelin di plester, ada dana masuk, mungkin lantainya ini agak dirapiin lagi gitu loh. Bertahap. Dan memang, dan dulu memang masyarakat tuh ya masih enggan ya, karena memang belum bentuk musola dan belum bagus. Dan tapi memang kita pancing dengan kajian-kajian, kita adakan kajian. Ya dengan begitu mungkin tergugah lah gitu loh. Artinya siapa lagi sih kalau bukan lingkungan yang yang memakmurkan, siapa lagi? Nggak mungkin dari orang-orang jauh gitu loh. Tapi dengan lantaran ustadz-ustadz yang memberikan tausiah itu, ya mungkin Allah memberikan hidayah, memberikan jalan kurang hati mereka, jamaah itu. Alhamdulillah gitu loh. Dengan sekarang ini sangat luar biasa, Masya Allah. Udah 2 lantai malah sekarang ya Pak ya. Kalau lantai atas memang dari awal memang sudah ada gitu. Cuma memang kita modif aja, dirapiin aja Pak ya. Cuma memang dulu sebelahnya ada kolam renang. Kolam renang itu kita tutup itu untuk buat melebarkan lagi untuk sholat, jamaah sholat. Oke, baru ya Pak ya, dari baru 2016. Awalnya prihatin Pak ya. Prihatin kalau. Berarti Bapak udah melihatnya tuh dari awal gitu ya Pak? Insya Allah mengikuti dari awal. Mengikuti dari awal lahirnya Musola Al-Wusto. Berarti awal-awal yang ditunjuk sebagai ketua pengurusnya? Pak Martono. Pak Martono dulu 2 periode lah, start 6 tahun. Saya baru juga. Tahun berapa Pak? Saya baru 1 tahun berjalan ini. Dari tahun 2024. Ini tahun kedua. Ini tahun kedua. Tahun kedua. Berarti iya. Tapi sebelumnya Bapak udah jadi pengurus juga Pak ya? Kita jamaah aja. Jamaah ya Pak? Iya. Jamaah aja. Saya sebenarnya kemarin juga ya nggak, sama uminya nggak, untuk pengurusan itu kita fokus ke TPQ sebenarnya. Tapi karena memang ya Allah mungkin sudah memberikan amanah, ya kita nggak bisa lagi menolak. Iya, sekalian mengurus musola gitu. Iya, karena berarti kan paling berat kan memang menjaga amanah dan memegang amanah. Benar, paling berat. Berarti yang TPQ Bapak juga yang mengurusnya? Uminya kita bantu aja. Masya Allah. Jadi sudah berjalan berapa tahun ya Pak? Dari 2016, 9 tahun. Ini tahun ke-9 ya. Tahun Awal-awalnya tadi ceritanya ya masih 4-5 orang gitu ya Pak ya. Soalnya masih belum nyaman, masih belum jadi gitu mungkin ya bangunannya. Tapi sekarang salah satu musola yang
ramai gitu ya Pak ya dihadiri. Alhamdulillah insyaallah. Karena program-programnya tadi yang pastinya pemirsa. Termasuk tahun ini Idul Adha. Idul Adha. Ya, itu kita termasuk punya rekor lah. Apa? Untuk musola kita bisa 7 sapi. 7 sapi. Wah. Ya, untuk musola. Ngalang-ngalahin masjid itu ya Pak ya. Masya Allah, itu luar biasa. Untuk sebelumnya ya 4, 3 gitu. Udah banyak sebenarnya 4 sama 3 tuh, Pak. Tapi alhamdulillah tahun in the best lah insyaallah. Idul Adha Karena tahun itu ini tadi ya, kelihatan ru'yah dari semangat dari jamaah-jamaahnya insyaallah. Dan itu memang dalam pengerjaannya saya libatkan semua. Udah itu ibaratnya ada hajatnya orang hajatnya orang banyak Iya. Jadi istilahnya alhamdulillah. Untuk tahun ini gitu Pak ya. Tahun kemarin. Tahun ini mudah-mudahan 10 lah mudah-mudahan. Amin. Masya Allah. Udah ada. Udah ada yang nitip beberapa dah. Mungkin kalau 2 sapi udah ada. Udah ada ya Pak ya. Insyaallah. Udah 2 sapi. Kalau kambingnya? Tahun kemarin nggak banyak. Berapa ya? 1 kan. Malah sapi yang banyak ya. Banyak sapi. Masya Allah. Itu ya antusias dari Ya, warganya makanya kita kan memang kalau sholat Idul Fitri kan gabung di Masjid. Bukan di lapangan. Oh, di lapangan. Itu kita ada namanya PHB itu kan beberapa masjid gitu lah gabung jadi satu. Itu di itu. Ya insya Allah kita dari beberapa masjid yang ada kita termasuk yang paling banyak untuk kurbannya. Masya Allah. Itu tadi ya. Iya. Itu karena para masyarakat atau warga sekitar Musola Al-Wusta ini melihat program yang jelas gitu ya Pak ya. Iya, mungkin kepercayaan juga ke pengurus, kepercayaan ke panitia. Itu penting karena kan insya Allah kalau semua transparansi kan ya itu kepercayaan sih, kembali lagi kepercayaan. Kembali lagi kepercayaan. Jadi ketika ingin menitipkan sesuatu kalau ya nggak percaya gimana? Tapi kan kita orang yakin ya insya Allah kayak gitu. Dan kita kan nggak ada istilahnya yang memang kita sumpah-sumpah ya semuanya warga, semuanya panitia gitu loh. Jadi ya terbukalah insya Allah. Iya, karena ya semuanya itu yang memiliki kewajiban gitu ya Pak untuk mengurus musolanya. Ya. Yang jelas kepuasan pengkorban gitu loh. Jadi kepuasannya itu dari pelaksanaannya, cara penyembelihannya, dari kepengurusannya, cara pendistribusiannya itu ya insya Allah ya kita jelas, gitu ya, artinya pengkorban itu puas itu aja. Jadi insya Allah kita itu menjadi bagian yang memang harus kita jaga. Iya. Insya Allah itu. Nah itu yang menjadi tantangan berikutnya mungkin Pak Iya, menjaga betul. kepercayaan dari para jamaahnya gitu ya Pak. Betul. Mungkin jangan sampai malah orang masyarakat yang udah percaya mungkin tahun ini tahun depan malah mungkin ada penurunan tuh, jangan sampai gitu ya Pak ya. Nah, itu Pak mungkin jadi pertanyaan selanjutnya itu gimana tuh Pak cara brandingan atau diskusi gitu Pak sesama pengurus untuk bisa meyakinkan warga atau memberikan pelayanan terbaik gitu ya Pak ya kepada jamaah. Boleh diceritakan? Ya mungkin kalau jamaah itu berangkat itu kan dari setiap kegiatan yang kita laksanakan. Dari Jumat Berkah, dari kajian-kajian, terus setiap ada apa namanya kegiatan event-event tuh PHBI, hari-hari besar Islam. Iya. Nah, di situ kan mungkin masyarakat juga kan bisa menilai, bisa melihat bagaimana apa namanya kepengurusan, bagaimana untuk apa namanya keterbukaan. Nah, itu artinya nah di situ kan kepercayaan muncul, termasuk Jumat Berkah ya insya Allah itu kan salah satu kepercayaan yang memang harus kita jaga. Nah, artinya Jumat Berkah itu kan sistemnya kita lelang. Maksudnya lelang itu umpamanya besok nih contohnya untuk besok kita lelang sekitar 80 paket sampai 100 paket untuk yang bulan Ramadan ini. Setiap minggunya Pak ya.
setiap pekannya, Ya, setiap pekannya, setiap Jumat. Nah, satu paket itu 25.000. Nah, jadi kita tidak membatasi. Ada yang pernah tanya, Pak Hendri, boleh nggak kalau saya ngasih satu paket? Ada ibu-ibu tuh, saking kepengennya ikut kan, ya nggak apa-apa ibu. Yang penting istilahnya niatnya ikhlas gitu loh. Datang lagi seorang petani, bawa timun. Pak Henry, boleh nggak? Kebetulan saya panen timun ini. Saya nggak punya uang, tapi mau ngasih timun. Masya Allah Pak, saya bilang gitu. Semuanya berkah Pak, kita terima. Jadi istilahnya nggak membatasi. Tambah membatasi. Jadi dia mau ngasih satu paket, ada yang ngasih 2 paket, itu kita terima. Jadi, nah dengan begitu, dan itu kita punya tim, tim untuk belanja lah. Nah, ada tim, ada bendahara. Nah, bendahara nanti juga ada tim lagi yang belanja lagi beda. Belanja. Malam Jumat itu kita packing. Habis belanja kami sore kita belanja, malam Jumat kita packing. Ibu-ibu itu bantu-bantu ya. Ya packing karena kan subuh kita kan. Iya. Nah, jadi malam harus buat itunya. Kalau masa jam 1 malam mau packing, jadi kan tahajud bersama gitu. Jadi sore, ibu-ibu juga kita libatin. Iya. Karena ibu-ibu itu bahagia kalau dilibatkan dalam setiap kegiatan itu bahagia. Gitu loh. Jadi itulah artinya rasa memiliki mereka, dan kita tidak mengkotak-kotak itu orang lama, orang baru, orang miskin, orang itu kita tinggalkan semua jabatan, suku itu kita tinggalkan. Walaupun kadang-kadang setiap organisasi itu pasti ada. Nah, itu pasti ada. Itu sesuatu yang membuat motivasi saya. Sebagai pengurus itu pasti ada. Lumrah. Lumrah itu membuat motivasi saya. Artinya ya itulah berjalan karena kita melibatkan semua elemen. Jadinya ya insya Allah kegiatan itu berjalan, itu aja. Intinya ya kita melibatkan sekecil apapun, jamaah itu kita libatkan, gitu loh. Jangan ketika kita diberikan amanah terus kita sewenang-wenang harus begini, enggak. Dan semuanya ya dikembalikan ke jamaah, gitu aja sih insya Allah. Ya kita masih proses sih sebenarnya. Kalau dibandingkan Jogokarian jauh. Waduh. Ini ada rencana nih kawan-kawan. Pak, habis liburan kita mau hunting ke sana. Siap, saya bilang gitu. Kita mau hunting ke sana. Oke, itu ya Pak ya. Mungkin ya dari semangatnya tadi ya para jamaah, terus juga udah memiliki kesadaran gitu ya Pak ya dari para jamaahnya untuk bisa ramai-ramai bergotong royong memakmurkan masjid, memberikan apa yang dimiliki harta bendanya gitu ya Pak ya untuk bisa memakmurkan musola gitu Al-Wusto ini. Nah, itu tadi Pak ya udah merangkul gitu, tadi ada ibu-ibunya, ada bapak-bapaknya, anak-anaknya juga mengaji di TPQ. Nah, kalau anak-anak mudanya Pak, anak-anak remajanya, nah apakah diberikan ruang juga untuk ada di musola atau bagaimana Pak untuk program anak mudanya? Nah, ini memang menjadi salah satu PR bagi kami pengurus. Untuk Risma sih sebenarnya sudah terbentuk, tapi memang remaja musola remaja musola ya. Tapi karena memang keterbatasan untuk lingkungan sana itu, yang remaja umpamanya yang SMP itu bisa dikatakan belum begitu banyak, yang SMA juga belum banyak, yang sudah kuliah juga belum banyak, sedikit. Jadi belum begitu maksimal lah untuk program Risma itu sendiri. Tapi setiap event ada kegiatan-kegiatan ya kita melibatkan mereka. Tapi kalau program khusus untuk Risma belum ada. Pamannya ada apa? Tapi kalau pamannya kayak kemarin kita rilah nih, family gathering khusus musola. Nah, panitia saya libatkan mereka. Yang buat game mereka. Jadi ya itu kan memang dunia mereka kan. Dunia mereka untuk game-game seperti itu kan. Ya udah kasih mereka buat gamenya itu mereka. Terus kemarin acara Mumuy gitu juga panitianya dari MC-nya apa segala macam mereka. Jadi
Ya paling seperti itu, sebatas seperti itu untuk Risma sih. Kalau kegiatan rutinan belum ada gitu ya, Pak, ya? Belum ada. Masya Allah. Tapi ya sedikit sedikit sudah melibatkan gitu Ya, ya, Pak, insya ya? Allah kalau itu Mengenalkan. selalu kita ajak, Nah, berarti siapa yang kan tadi ada yang YouTube gitu ya, Pak, ya tadi. Berarti yang running atau menjalankan YouTube itu masih dari bapaknya gitu ya, Pak, ya? Ya, sementara ini belum ada yang khusus. Jadi ya ada kadang-kadang ya ada kawan yang memang bisa. Kemarin kan kebetulan ada memang musyrifah yang memang bantu ngajar ngaji di rumah itu beliau kan. Kebetulan beliau juga lagi kuliah S2 kan di UIN. Oh, iya. Nah, memang dia kayaknya ahli IT gitu loh. Iya, Jadi jadi ya, dari beliau juga kita belajar gitu, membuat YouTube, buat banyak kok channelnya. Bukan di Facebook, di IG, di Twitter, apa banyak lah gitu. Tapi barusan yang aktif tuh kemarin dibuat beliau itu di YouTube. Karena memang nggak taunya yang paling lama itu katanya ngedit. Ngedit itu beliau kan S2 ya, jadi Sambil memang kuliah ya, sambil kuliah dan memang padat lah kegiatan beliau. Jadi selama ini masih banyak nih pending beberapa kajian tuh yang memang belum Video-video kajiannya belum kajian di-upload. masih belum diupload, kegiatan-kegiatan belum diupload kan memang apa ya mereka ada khusus saja lah untuk ngeditnya itu. Iya, iya. Nah, Jadi mungkin kalau dibuka channel YouTube kami mungkin ada yang sudah profesional, ada yang basing-basing gitu. Kadang-kadang supaya nggak hilang datanya kita masukkan upload aja gitu dulu loh. ya, Pak, ya. Iya, ya. Sebenarnya ya untuk awal-awalan ya justru yang alami gitu aja, Pak, ya, kita upload boleh Karena untuk mengisi. gini, kegiatan itu adalah bagian sejarah. Kalau tidak terdokumentasi itu akan hilang, gitu loh. Kalau kita hanya sekedar cerita, nggak kuat. Tapi dengan real kegiatan itu akan memperkuat. Makanya kita buatkan channel, buatkan itu ya, insya Allah untuk mudah-mudahan kedepannya itu menjadi sesuatu yang akan menjadi pembanding atau menjadi pelajaran untuk lebih cerita, lebih memajukan lagi musola seperti apa gitu. Jadi seperti ini perjalanannya kita waktu masih belum di renovasi seperti ini sekarang, dan perjuangan merenovasi itu nggak mudah. Setiap hari Minggu tuh melibatkan masyarakat gitu loh. Bahu membahu. Iya, untuk bagaimana bisa kita musola itu bisa layak dipakai, bisa untuk ini sholat taraweh ini sangat luar biasa. Kan perjuangan kita itu sangat luar biasa untuk jamaahnya. Makanya kita harus ada channel itu gitu loh. Tadi ya Pak untuk menjadi ya kalau kajiannya untuk wasilah gitu ya Pak, untuk menambahkan ilmu pengetahuan dan juga jadi pembanding tadi Pak, ngelihat perjalanan dari awal musola ini seperti ini programnya dulu gini mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan bisa dilihat lagi gitu Pak, membandingkan sekarang tuh udah maju seperti apa sih, apa masih sama-sama aja gitu Pak ya. Masya Allah. Itu tadi dari Pak Henry ya mengenai anak mudanya tadi Pak ya, yang mungkin masih belum menjadi PR lah insyaallah kedepannya nanti kita doakan ya pemirsa, semoga dari Musola Al-Wusta ini mungkin banyak anak-anak mudanya yang bisa hadir memakmurkan musola dan ya menjadi pemakmur ya gitu ya. Amin. Pemakmur Musola Al-Wusta ini. Nah, mungkin dari cerita Pak Henry ya Pak sendiri udah di Kemiling dari lahir Pak, kalau boleh tahu? Mana? Dari lahir di Kemiling atau pendatang? Saya pendatang. Dari mana Pak? Saya dari Kota Bumi. Kota Bumi Lampung Utara. Dari tahun pindah ke Kemiling? Ke Kemilingnya tahun 2000 berapa ya? 2016
15 kalau salah, apa 2008 gitu. 2000 Udah lama lah. 15 ya Pak ya. 2015-an lah. Berarti sebelumnya di Lampung Utara, apa yang membuat Bapak hijrah ke Miling ini? Ya pengen cari ilmu aja. Cari ilmu. Emang Cari di ilmu. Lampung Utara kurang? Bukan kurang, tapi yang jelas pengen suasana baru Suasana aja. baru. Artinya pengen nambah saudara, nambah ilmu tadi. Jadi artinya kita pengen sesuatu yang baru lah gitu loh. Jadi namanya di daerah kan, dan dulu sih sebenarnya kalau hijrahnya awalnya karena kerja gitu loh, pindah kerja di sini dan memang ya berkembang di sini aja gitu. Oh iya, karena kerjaan ternyata Ya, Pak kerja, ya. ya. Karena kerjaan mengharuskan Pak Henry ini berhijrah ke Miling, ngajak anak istri berarti Pak ya, langsung Iya. pindah ke sini. Alhamdulillah melihat terbentuknya Musola Al-Wusto dan sekarang dipercaya. Nah, pasti ada alasan gitu Pak. Pak Henry ini bisa dipercaya menjadi seorang ketuanya, ketua musola. Nah, kira-kira Pak, kenapa Bapak yang dipilih gitu Pak? Ataukah apakah karena Bapak yang sering memakmurkan di Musola Al-Wusto atau gimana? Kalau masalah saya dipilihnya itu ya jamaah yang lebih paham aja. Karena kalau yang jelas saya masih banyak kekurangan, masih ya bisa dikatakan apa ya istilahnya belum banyak ilmu lah. Tapi yang jelas yang mungkin memilih saya itu yang orang-orang yang luar biasa aja. Kalau saya mungkin masih banyak belajar, tapi saya yakin jamaahnya yang luar biasa itu aja. Memberikan amanah gitu ya, Ya, Pak ya. hebat tuh jamaahnya. Karena Kalau tadi saya ya. tanpa jamaah nggak apa-apa. Yang hebat tuh jamaahnya, yang luar biasa tuh jamaahnya. Karena tadi ya Pak ya, dari semua program-program tadi yang membutuhkan dana operasionalnya yang tidak sedikit, membutuhkan bukan hanya dana tapi tenaga tadi ya Pak ya, untuk membangun musola itu sendiri. Masyarakatnya yang memiliki kesadaran itu ya Pak ya, untuk bisa memakmurkan musola. Masya Allah, sangat inspiratif ya Pak ya, dari Musola Al-Wusto ya. Ini musola teman-teman, bukan masjid ya, tapi alhamdulillah udah kayak melebihi masjid gitu ya Pak ya. Amin. Dari yang kurbannya tadi ada bisa mencapai 7 sapi di satu musola itu suatu hal yang itu ya Pak ya, jarang mungkin ya Pak di musola-musola lain. Ya mungkin sedikit apa namanya masjid, musola, tempat-tempat ibadah itu ketika makmur itu terlihat ketika sholat subuh. Itu aja kuncinya. Ketika sholat subuh itu ramai jamaahnya, berarti kesadarannya sudah cukup tumbuh. Karena salah satu ciri takwa itu ketika sudah ringan untuk melangkah sholat subuh itu. Jadi ketika orang dikatakan takwa, orang takwa, tapi kalau dia masih sholat subuh ke musola atau masjidnya juga bolong-bolong, itu mungkin masih belum. Tapi dan juga musola atau masjid kalau memang makmur itu bisa dilihat dari sholat subuhnya, jamaahnya. Itu aja mungkin kalau pemahaman. Ya itu tadi ya, makmurnya suatu masjid atau musola itu dilihat dari jamaah sholat subuhnya gitu ya Pak ya. Salah satunya. Satunya. Ya kalau melihat orang yang pengen memakmurkan masjid, orang mukmin, orang bertakwa, yang lihat jamaah sholat subuhnya. Kalau ngelihat orang Islam aja ngelihat pas sholat Idul Fitri ya Pak ya. Iya, Karena sholat Jumat. Sholat Masjid Jumat itu ada yang besar. Besar itu. Sholat Jumat penuh. Tapi kan orang dari mana-mana. Iya. Tapi ketika lingkungannya sholat subuh, yang ajan kakek-kakek, yang qomat kakek-kakek, yang imam
Dia juga 3 in 1. Ya artinya itu nggak sedikit. Artinya iya. ya bukan kita ya kita perlu bangga lah dengan punya mushola yang memang sangat luar biasa jamaahnya, itu sangat luar biasa. Dikelilingi oleh jamaah yang luar biasa. Itu artinya ya memang kalau saya kira salah satu bisa suksesnya jamaah itu ya di kajian. Iya. Ya, untuk hadir kajian itu ada beberapa pendekatan. Pendekatan itu bukan hanya sekedar kita kasih player di grup-grup atau itu bukan, secara personal, persuasif, silaturahmi, gitu loh. Silaturahmi bukan hanya waktu-waktu formal, tapi ketika ada sesuatu momen-momen yang menjadi itu sesuatu yang memang terasa banget di hatinya. Apa tuh? Yang momen yang bisa terasa. Apa? Satu, momen bahagia ketika mungkin dia ada pernikahan atau keluarganya melahirkan. Silaturahmi. Datang. Kita perlu itu hal-hal kita sentuh hati mereka. Benar. Selanjutnya momen-momen yang kurang bahagia, duka ketika meninggal, kita juga harus tampil. Oh itu orang mushola duluan itu gotong keranda. Oh itu lagi orang mushola, jamaah mushola itu pengurus, pasang tenda. Hal-hal kecil kita berikan perhatian. Kita nggak perlu iman itu begini, ya harus sholat, harus ditegakkan. Kalau enggak nanti masuk neraka. Itu kan ceramah. Kalau kita enggak, kita tindakan aja. Kita dengan bahasa tindakan, dengan bahasa-bahasa seperti itu, ya maaf ya di masyarakat sih ya, yang selama ini kita lakukan, ya udah dengan sikap aja. Nggak perlu banyak. Nggak perlu kita banyak harus, nggak perlu. Tapi ya sentuhan-sentuhan yang seperti itu kecil tapi mengena itu, Pak. Kecil yang mengena. Ketika masyarakat membutuhkan, kita ringan aja. Gitu loh. Ya maaf sedikit kita punya apa, umpamanya kita punya motor, ya itu motor umat istilahnya kayak gitu loh. Iya, ada mungkin anak jalan gitu, mau pulang, ayo mau ikut enggak? Kayak gitu, masih anak-anak. Jadi artinya sentuhan-sentuhan seperti itu sebenarnya momen-momen seperti itu yang memang akan terasa sebesar apapun program, tapi kalau nggak kesentuh hatinya akan sulit. Nggak jalan. Tapi sebesar apapun program yang saya sampaikan tadi itu akan mudah. Kita nggak perlu, kita cuma ngelis aja itu. Umpamanya kita perlu 100 paket. Oh saya pak. Itu tadi, Pak boleh nggak Pak saya kasih timun? Pak saya punya rampai Mbak. Cuma 1 kilo 2 kilo bawa untuk ke ibu-ibu yang ini. Ya insya Allah saya bilang gitu. Jadi termasuk kemarin gotong royong, Pak saya nggak punya uang, boleh nggak saya bantu-bantu? Silakan. Artinya itu kita ngerangkul jamaah, ngerangkul itu ya, intinya seperti itu. Insya Allah kalau bersama-sama, bukan hanya kita sekedar cerita menyampaikan sesuatu yang ilmu tentang agama, tapi aksi nyata, tapi ya tingkah laku dan tindakan itu yang penting. Tindakan yang terasa nyentuh aja. Ya kayaknya maaf ngomong, ibunya ngelahirin, maaf nih istilahnya perlu ke bidan atau orang sakit aja lah Mbak. Dia mau pesen Gojek atau Gokar, maaf sih pakai aja sih di rumah. Ada kendaraan, ada apa bisa dipakai. Dengan begitu subhanallah gitu loh. Cuma Bu besok ada ini acara enggak atau Pak ada kegiatan, datang sih kajian. Pasti datang itu Pak ya. Pasti datang. Bilang kayak gitu aja loh. Iya. Ya insya Allah gitu loh. Atau Pak minggu ada kegiatan nggak? Ada gotong royong di musola? Pasti datang. Kalau nggak kita ngidupin aja Mbak, sholawatan atau pengaji hari Minggu. Datang itu tanda tanya itu ada apa itu dulu. Itulah contohnya lah. Ketika kita sudah bisa menyentuh yang paling dalam hati semua jamaah, gitu loh. Akan mudah. Dia akan mendekat. Gitu loh. Tanpa kita harus
Iya, gitu. Jangan kita nggak gitu. Tapi itu tadi ketika kita jadi pengurus ini tanda kunci juga sebagai pengurus. Pasti ada sesuatu yang di luar dari kita ya, Terkendali. Artinya kita tidak bisa akan memenuhi semua kebutuhan jamaah. Memenuhi ekspektasi mereka. Dari 100 kita tidak bisa memenuhi semua kebutuhan. Gitu. Di antara 100 itu pasti ada yang miss. Tapi itulah sebagai warna dan sebagai penyemangat kita. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Masya Allah. Itu penutup mungkin Pak yang udah sangat-sangat bagus sekali dari Mushola Al-Wusta ini. Bukan hanya share-share flyer atau koar-koar atau dengan kajian atau yang ngasih tahu dengan cara yang keras gitu ya Pak ya. Tapi dengan tindakan-tindakan tadi, aksi nyata tadi yang langsung dilihat atau dirasakan langsung oleh jamaah sekitar, bahwasanya pengurus mushola ini hadir. Pengurus mushola ini ada untuk membantu, ada untuk dikala senang kita ikut memberikan selamat, atau dikala perhatian dikala memiliki kemalangan juga sama, kita memberikan perhatian kepada jamaah tersebut. Masya Allah, kita tutup ya Pak ya. Alhamdulillah udah lebih kayaknya sejam ya Mbak ya. Udah sejam lebih kan kita tidak terasa. Padahal kita lagi puasa Pak ya. Sebenarnya agak kering ini. Tapi alhamdulillah kita bisa sharing, kita bisa memberikan sedikit motivasi insyaallah ya Pak ya, bagi musola-musola atau bahkan masjid yang ada di luar sana. Dari kisah atau dari cerita Mushola Al-Wusta di Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung. Mungkin itu saja Pak, terima kasih telah hadir di podcast Cermat Cerita Masjid. Kita mungkin next kita undang hadir lagi ya Pak ya. Insyaallah. Kalau ada sehat, amin, kita doakan sehat terus ya Pak Henry. Mungkin kita cukupkan podcast kita di hari ini, hari yang cukup gerimis ya Pak ya, tapi insya Allah mendatangkan kebaikan, keberkahan kepada kita semua. Amin. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.